ngomong lagi kita dalam hati, kalau emang setan beneran mah goyangnya ke kanan aja dong. Dalam hati. Itu goyang ke kanan doang. Asli goyang ke kanan doang. Akhirnya udah dipotong aja, dipotong-potong, iris-iris. Gimana caranya? Nggak bisa pakai pisau, nggak bisa begitu. Cari bakar aja deh, pakai bensin atau apa gitu, minyak tanah atau apa. Cari minyak tanah apa bensin. Bensin nggak waktu itu dapat. Bensin bakar nggak bisa juga. Utuh, masih utuh, warna hitam dan itu berdenyut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Malam Jumat Miku. Guys, sebelumnya gue mau mengucapkan terima kasih banget kepada kalian semua yang sudah mendukung channel ini. Sampai detik ini gue mencapai 1000 subscriber. Alhamdulillah, terima kasih banget. Dan jangan lupa tetap dukung terus channel ini. Dan untuk kalian yang mau cerita pengalaman mistisnya, boleh DM gue aja ke @mildakurnia12. Ingat ya, DM ke IG @mildakurnia12. Nah, spesial untuk 1000 subscriber, gue mau menyajikan cerita horor untuk kalian nih, para penikmat horor yang tentunya gue pilih-pilih ceritanya nih. Dan menurut gue tuh ceritanya epic. Dan ya, ini dia narasumbernya sudah ada di sebelah kanan gue dengan Wiki. Wik, apa kabar? Baik. Gimana nih, Wik? Lagi sibuk apa sekarang? Ya, kerja biasa. Terus baru lahir juga anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang keberapa? Yang kedua. Yang kedua. Mantap. Jadi Wiki ini kenalan guys dari SMP ya, kita bisa. Yeah. Tapi memang tahunnya beda, tuan gua. Dan Wiki ini punya cerita, menurut gua cukup epic. Nah, bisa langsung dimulai aja nggak, Wik, ceritanya? Kira-kira lu ada pengalaman horor apa nih? Ada sih beberapa cerita ya, untuk pengalaman gue pribadi gitu, yang menurut gue serem, tapi nggak tahu mungkin yang lain kan. Gue juga ngerasanya gimana ya, sampai sekarang juga masih keinget gitu. Gue kan tinggal di Curug nih ya, dulu pindah ke sini juga masih banyak hutan lah segala macam, tahun 90-an masih banyak kebun-kebun sekeliling juga. Terus di satu sisi berlambat terus jalan tahun demi tahun gitu, gue masih kecil. Nyokap gue bangun ini dan TK, ada TK juga. Oh iya. Jadi rumah terus ada TK-nya juga di sini. Nah, nyokap gue juga bangun ruko di depan rumah. Itu ada 4 ruko. Singkatnya sih, gue lupa tahunnya, sekitar tahun berapa. Tapi itu ketika bangun ruko itu yang terakhir itu, ada satu kejadian tuh yang menurut gua ini lain nih, karena gua orangnya bukan nggak percaya gaib, kita percaya gaib, cuma kalau kesetan atau hantu itu kurang lah gitu. Nah, pas kejadian bangun ruko itu, pertama kali ada kejadian itu adalah saat gali pondasi itu, tukangnya itu nemuin sesuatu. Apa tuh? Kayak bungkusan gitu dililit putih, kain putih gitu. Nah, itu, dan yang nemuin ini, wah, kan kaget kan, kita nggak pernah yang harusan kayak gitu ya, kaget mungkin kayak gitu. Terus gua apa namanya, si tukangnya itu juga yang megang itu juga nggak tahu nih harus diapain gitu, karena ada pakunya dan segala macam gitu. Mungkin nyokap gue ini atau keluarga gue ini, kata orang mah ada yang sirik atau apa gitu kan, dia buat seperti itu gitu. Cuma kan kita nggak tahu kan kayak gimana orang. Habis itu dibuang, dan itu si tukangnya itu sampai sakit. Si tukangnya itu sampai sakit berapa hari gitu. Setelah menemukan bungkusan. Setelah menemukan itu, kayak dia dapat mungkin energi negatif lah kali dari situ ya. Dari kejadian itu berlanjut banyak kejadian yang gue pikir ini ya aneh lah, bagi gue juga pribadi pasti aneh gitu. Gue punya ada apa namanya, pembantu rumah tangga ya. Pembantu rumah tangga itu ada 3, karena nyokap gue itu
punya catering, bisnis catering. Jadi dia harus dibantuin, ada 3 orang, dan itu kayak gitu. Ini lucu tapi bagi gue serem juga, karena dari 3 orang ini, jadi waktu itu ada teman gue juga, salah satunya masih hidup juga. Salah satu IRT ini lagi ngirisin kentang apa bawang atau apalah itu, saya lupa tuh. Tiba-tiba ngomong, yang cantiknya gitu. Terus gue, kenapa nih orang gila apa gimana, nggak tahu ya. Terus pas dia kayak gitu kan, gue tanya, ngapain lu, kenapa lu gitu, macam yang cantiknya ya, gitu. Terus nggak lama dia ngomong, hayang iya payahan si Heni ya gitu, pengen matiin bahasa Indonesia kan, pengen matiin ibu Heni nih gitu. Tapi dia nggak tahu kalau itu bukan Heni yang dia masukin gitu, bukan ibu gua. Jadi dia malah masukin pembantu gua, jadi salah sasaran dia sebetulnya. Itu aneh tapi bener kejadiannya begitu. Jadi ini Heni ya, ini Heni, gua matiin nih, gitu. Padahal kan bukan gitu. Cuman gua udah bilang nih, emang lu tahu itu Heni apa bukan gitu? Nggak apa-apa, indut-indutnya sama gitu. itu aneh itu. Tapi benar aja itu, habis itu teriak-teriak dan segala macem, dan gue juga kan panik ya, maksudnya nelpon nyokap gue tuh, ini gimana nih. Itu kondisi orang bertiga itu udah di yang kesurupan itu udah gue kurung, ada kontrakan gitu, gue punya kontrakan juga, masukin di kamar itu gitu. Supaya nggak teriak-teriak, nggak lari-lari lah, nggak gimana-gimana gitu. Habis itu panggil lah ustadz atau apa gitu. Gue nggak ngomong ustadz deh, apa yang mungkin gue anggap dia bisa untuk bisa nyelesain masalah kesurupan ini gitu kan. Gue panggil, datang. Jadi singkat ceritanya itu, dia datang, yang bisa ngobatin ini, dibacain apa dia bisa bacain, diinin apa dia bisa juga. Jadi agak kesulitan gitu ceritanya. Susah lah ya. Susah buat ngeluarin kesurupan itu. Malah pindah-pindah ke 3 IRT gue itu. Jadi dari si A pindah ke si B pindah ke si C. Tapi sosoknya sama nih? Sosoknya ganti-ganti juga. Oh, beda-beda juga. Jadi ya kadang jadi maung, jadi orang Sunda dan segala macam gitu. Dia bahasanya bahasa Sunda, makanya gue bilang orang Sunda gitu. Nah itu pindah-pindah. Si orang yang bisa itu juga kewalahan. Dia manggil temennya juga, datang manggil temennya minta bantuan gitu. Nggak bisa juga, malah dia ikut kesurupan juga kan. Kita malah bingung ini gimana sih, jadi konsepnya harusnya kita datangin dia, tapi dia malah ikut kesurupan juga kan ya. Panik, saya telepon mami kan, telepon Min, gimana nih si lupa namanya, senior kesurupan gini. Ya udah tunggu mami aja bentar gitu. Kan dia ribut aja, pengen ngebunuh emak gua lah segala macam gitu, pengen ini dia ribut aja. Yang dicari kan ibu biar datang gitu, ibu pulanglah dari kantor Lipo ke sini. Entah nggak tahu kenapa emak gua punya ilmu apa nggak ngerti gitu, datang diinjak kakinya langsung sadar gitu dia. Oh, si ART-nya ini langsung sadar. Udah clear gitu aja, nggak ada masalah apa-apa. Udah selesai gitu. Pindahlah gue beberapa. Emang kejadian itu emang ada lagi berurutan. Sebelumnya itu nggak ada. Kayak gue digangguin setan atau gimana gitu. Mungkin kecil gue ada ngerasa. Tapi kan kita kecil jarang inget ya kejadian kayak gitu. Cuman yang ngerasain tuh pas itu. Udah gitu, ada waktu itu kejadian gue lagi hujan disuruh beli rokok lah kalau nggak salah, suruh rokok sama bokap gitu, suruh beli rokok sama bokap. Kondisi rumah itu kan, jarak rumah ke gerbang itu kan lumayan ya, kayak sekarang bisa lihat rumah ada jarak lah sekitar
20 meter dari gerbang rumah gitu sama ke rumah. Dan kanan tuh masih TK. Nah, gue jalan ke depan itu hujan rintik-rintik. Gue jalan, kalau hujan gerimis itu kan ada bunyi kaki ya, bunyi kaki itu. Cek cek gitu, sekali 2 kali gitu. Cek cek cek. Kok feeling nggak enak gitu, lihat kanan kiri nggak ada. Gitu. Jalan lagi, cek, cek, cek. Masih santai aja bawa. Feeling nggak ada. Karena iseng orangnya, jadi kalau apa-apa tuh kita iseng. Jalan, cek, cek, gue ganjilin gitu. Oh. Jadi pas cek yang ketiga nggak gue injak. Cek, jadi cek sendiri di belakang. Oh. Jadi pas nengok, oh bener ada gitu. Bentuknya kayak pocong gitu, tapi tinggi besar, tapi mukanya nggak ada. Tinggi besar lah. Nggak ada tuh rata? Rata gitu, rata gelap lah, gelap gitu. Wah langsung lari, itu lari, pokoknya. Ingetnya pokoknya lari aja. Habis itu udah cerita lah segala macam, pulang nggak ada itu, nggak ada lah, kita cerita sama orang tua kan, sama orang tua nggak ada lah kayak gitu mah nggak ada pasti. Ya, udah pulang udah. Akhirnya udah pulang kita. Lanjut lagi, ada kejadian lagi. Itu saya lagi ngerokok di luar sambil ngopi. Lupa lah itu lo ngerokok, ngopi apa ngerokok sama aja. Sama. Kopi rokok sepaket kayaknya. Sepaket ya. Itu di luar di teras rumah. Di depan rumah itu ada pohon nangka. Kiri sisi kebunnya punya tetangga itu ada pohon nangka. Nah di pohon nangkanya itu ada satu buah, ada nangkanya banyak, ada buah satu yang nggak ada angin, nggak ada hujan, dia goyang. Kita kan ngerokok sambil santai sambil ngeliatin kan, apaan sih ini ya? Kita ngomong dalam hati ya, kalau setan, karena kondisi nggak ada angin. Nggak ada angin, nggak ada hujan, adem-adem aja, kita lagi santai ngerokok, itu goyang sendiri, kita ngomong dalam hati, kalau setan mah goyangin dong gitu. Goyangin, digoyang lah tuh masih, goyang biasa kanan kiri. Ngomong lagi kita dalam hati, kalau emang setan beneran mah goyangnya ke kanan aja dong. Dalam hati. Itu goyang ke kanan doang, asli goyang ke kanan doang. Anjir gimana ya, bayanginnya aja gue bingung. Saya kan kalau goyangan gitu logika kanan kiri ya. Iya. Jadi kalau goyang kan gini, ceng gitu. Tapi kondisi pas gue ngomong goyangnya ke kanan doang, goyangnya gini doang. Anjir. Bisa bayangin, itu lagi ngerokok mungkin masukin aja mulut apa gimana, langsung pergi kita. Itu ekstrim banget sih. Kalau bagi gue tuh itu nggak, ya mustahil lah ya, kalau kita bilang ya, kalau bukan ada unsur lain seperti gaib gitu, mungkin ya nggak tahu lah. Kan banyak kejadian lagi juga, sampai akhirnya tuh rumah tuh dibersihin, bahasanya lah kita. Iya, bahasanya. Bahasa kita dibersihin lah dari gangguan gitu. Bersihin dari gangguan itu. Jadi nyokap gue punya kantin juga di Lipo Karawaci itu. Kejadiannya itu unik. Mungkin yang lain juga para pelaku usaha makanan gitu ya. Mungkin ada yang sempet nemuin lah kejadian-kejadian yang hampir sama, mirip mungkin. Jadi ketika datang kita baru masak persis. Karena saya yang nganter kan, baru masaknya persis, kita bawa ke kantin gitu. Itu makanan basi. Loh, kok? Iya, makanan basi. Sayur basi, nasi bau basi. Padahal kita yang ngangkat nih, bawa ke sana udah basi. Dalam hitungan berapa ya jarak dari sini ke sana? Ke Lipo Karawaci itu dari Curug 30 menit iya, lah. setengah jam lah, 30 menit, 40 menit. Langsung basi. Udah gitu
kejadian kedua udahlah kita tutup pulang gitu. Ada kejadian keduanya lagi juga sama, ada ayam baru digoreng taruh di piring disajin customer, ada bilatungnya. Gimana ceritanya? Kalau kegoreng dia nggak bakal hidup lah. Iya. Jadi goreng ya. Oke lah, ada kita ayamnya mungkin busuk dari mana gitu, kita nggak tahu, terus kita goreng. Kita goreng, udah digoreng, mati dong. Mati. Paling jadi kriuk lah. Jadi kriuk lah bahasanya gitu. Jadi kriuk. Itu hidup. Ini hidup. Itu hidup. Dan itu digoreng kering. Dan saya yang nganterin itu makanannya ke customer yang lagi makan. Itu hidup. Udah mulai punya rasa apa ya? Oh ini nggak benar nih. Akhirnya ya itulah, kita konsultasi kan sama siapapun itu yang bisa. Ini ada Abah juga yang bisa dari sana itu. Lah bersihin aja. Bersihin ya. Datang ke sini, pertama datangnya ke kantin itu. Ke kantin itu ya kan nggak lucu juga dia pakai jubah gitu kan, pakai gamis panjang ke kantin gitu, akhirnya ganti baju sejalan biasa, kaos gitu segala macam. Masuk ke situ, ngomong udah, ya ini ada yang gangguin gitu. Bilang gangguinnya maksudnya gimana nih gitu. Iya dikirimin ada gaib lah apa segala macam supaya ini jelek lah atau tutup lah atau sepi lah segala macam. Gimana? Kalau nggak percaya, jadi ada tempat beras gitu, tangan dia kosong, ada tempat beras gitu, dia ambil di dalam, kosek, dapet tuh satu apa? Kayak daging tapi warnanya hitam. Kayak daging gitu, segede 3 jari gini lah, tapi warnanya hitam, ada tulangnya juga di dalamnya. Kalau kita lihatnya kayak daging buat anjing itu, jadi dagingnya bulat begitu masuk nih, tulangnya keluar kanan kiri. Gitu. Udah bungkus gitu ya. Wah, cari sungai, kali. Gua buang lah tuh ke Atisa. Ada depan Atisa itu kan dekat Lipo itu kan. Ada kali itu, buang situ aja lah. Buang situ, udah kita pulang. Terus bilang, mana lagi di rumah? Baru itu cerita ada kejadian ini, kejadian itu, kejadian ini, kejadian itu. Oh ya udah kita ke rumah, ke sini. Dia ke sini langsung ganti baju. Iya. Karena dia di sana nggak pakai baju mainnya dia. Baju kerjanya dia pakai baju kerjanya tuh, pakai gamis, pakai segala macam, pakai tasbih apa segala macam. Datang ke sini, ada nih di sini nih. Pokoknya dia kan nggak pernah ke sini ya. Yang bikin saya percaya kalau ilmu itu ada gitu ya, maksudnya percaya kayak ilmu kayak gitu tuh ada, terus juga percaya itu gaib tuh ada. Di sini kejadiannya gitu. Jadi dia tuh nggak pernah kesini, dia kayak deteksi gitu, wah ke kamar nih gitu ya, di kamar nih, dulu pada kabur kata dia bilang gitu, ke kamar dia, di terawang gitu segala macam, wah kabur dia ke belakang, ke belakang rumah itu kan ada dapur masak buat itu, dia memegang ubin gitu, ditarik, wah ini mentok nih. Ini ada irigasi, ada irigasi di situ. Kan itu ketutup lemari besar, dan dia jaraknya jauh lah, nggak mungkin kelihatan. Saya juga nggak kelihatan. Saya juga yang punya rumah nggak tahu kalau ada irigasi. Jadi bang, ini mentok, ada irigasi nih katanya. Wah, irigasi. Coba lihat, ambil pakai kantong plastik, pegangnya. Ambil situ, iya benar ada irigasi. Di mana? Pegang ini, tahanin biar saya yang narik ke tangan kamu gitu. Jadi dia yang narikin ke tangan dia. Jadi saya masukin kayak ada selokan kecil itu, tangan saya giniin. Nanti dia yang narik dari situ, dari tempat yang sama dia agak jauh itu, dia saya tarik nih, tangkap pek gitu. Anjir. Saya tangkap gitu. Nggak ada rasa apa-apa sebetulnya, ini bokis apa gimana kan saya nggak tahu nih. Bilang bohong apa gimana, nggak ada apa-apa.
nggak ngerasa kayak kalau misalnya kita pegang ada apa gitu, Iya. pegang ada. Jangan dibuka. Oke, pegangin aja kan terus. Udah dibuka, udah dipegangin terus. Dia cari tempat kayak kantong gitu. Buka, lihat ada apa. Dibuka, daging yang sama yang ada di sana. Anjir. Lu nggak ngerasa ada gerenjel gitu di? Nggak ada sama sekali. Orang tangannya ngepelnya begini deh. Kan gini nggak ada space sama sekali kan. Kantong plastik gue yang nyari. Kan pakai kantong kresek dulu tuh. Dipegang begini, bentuknya begini. Kan nggak mungkin muat sama yang daging yang kemarin itu. Pas dibuka, ada. Jadi kayak squishy. Dia melar gitu. Tapi itu keras banget. Dia pilihan ada sungai nggak, sama kan kejadiannya, kayak sungai atau apa gitu, nggak ada, jauh gitu. Kalau mau ke sungai tuh malah saya pikir malah nggak ada kayaknya, kalau dari Curug tuh nggak ada. Akhirnya ya udah dipotong aja, dipotong iris gimana caranya, nggak bisa pakai pisau, nggak bisa begitu. Cari bakar aja deh, pakai bensin atau apa gitu, minyak tanah atau apa, cari minyak tanah apa bensin nggak waktu itu dapat bensin, bakar nggak bisa juga. Masih utuh, warna hitam, dan itu berdenyut. Hah? Seriusan lu? Berdenyut asli. Jadi dia kayak dagingnya itu kayak gitu. Daging apaan itu? Itu gue juga udah nggak tahu lagi hari itu tuh harus gimana. Itu pas perhatiin terakhir pas mau bakar itu, itu dia berdenyut. Wah, ini nggak mana? Ini gimana? Terus kata dia, ini ya, kenapa hidup gue selalu horor dan kocak gitu kan, nggak ngerti juga. Jadi ini gimana, udah nggak bisa dibakar? Ya udahlah, bungkus, buang sama dia gitu doang. Dibuang ke sebelah. Buang ngasal aja. Buang ngasal aja ke sebelah. Anjir. Udah biarin dah, itu buang aja ke sebelah. Dibuang ke sebelah. Ke belakang rumah gitu. Nah itu udah selesai kan. Kita pikir selesai gitu kan. Ternyata masih ada gangguan lagi. Dan yang pertama itu setelah kejadian kita udah ngerasa udah bersih, udah tenang. Mungkin beberapa bulan lah, habis itu udah nggak ada apa-apa lagi segala macam. Jualan juga enak, segala macam. Ada mamang gue tuh dari Pandeglang itu ke sini. Ke sini nggak ada yang manggil, nggak ada yang apa, dia datang. Memang juga dia kayak punya apa ya? Six sense gitulah, atau punya ilmu yang semacam model yang tadi. Dia datang ke sini, Waalaikumsalam. Wah emang ya ini mau ke kamar mandi ya gitu. Kamar mandi ke belakang. Anak-anak banyak, dulu ada studio band kan di sini. Masih ada studio band, anak-anak di samping itu orang-orangnya masih hidup tuh. Udah kalau mau dikonfirmasi boleh deh. Jadi ngomong gua habis dari kamar mandi, saya tanya, itu barang jangan diapain ya, katanya gitu. Dia bawa kayak kantong kresek itu sama dompetnya gitu, ditaruh sama dia di meja, jangan dipegang, gitu. Ya mang, kamar mandi selesai. Keluar, anak-anak lagi di pojok nongkrong deket pinggiran studio itu ada kayak kursi dulu. Nah di situ buat nunggu jadwal orang main nongkrong situ. Ngomong gua keluar, cicing gitu. Anak-anak kan bingung kan, apaan sih gitu kan, cicing. Ditangkap sama dia tuh, bok, anak air gitu. Cari air dimasukin ke air ember gitu. Ambil air, cari air, ember, dicemplungin tuh mendidih. Iya, airnya? Iya. Ya, terus kain mana kain, cari kain. Pas dia buka itu kayak bentuknya patung. Sebetulnya ada patung di agama lain lah, agama tertentu gitu, kayak semacam dewa gitu. Nah itu patung dewi gitu, nah itu bentuknya utuh, warna putih itu. Terus ada berliannya di sini. Nah ini nih suka gangguin terus nih. Kita nggak tahu dia agendanya apa ke sini, mau ngapain, tuh nangkep patung kan nggak jelas juga. Cuman dia gitu, udah patung, terus kata dia bilang juga,
ini airnya bisa buat melet cewek nih katanya gitu. Ke anak-anak, tapi nggak tahu pada diambilin apa enggak. Mungkin ada yang ngambil juga, terus berliannya juga, tapi dia bungkus, dia bawa. Dia bungkus, dia bawa. Terus habis kejadian itu juga apa namanya, gue kan masih kuliah di Jakarta. Sambil kuliah kan gue ngekos juga. Itu kayak ke bawah juga ke sana. Jadi gue punya kejadian yang gue doang kayaknya di kosan itu yang ngalamin gitu. Jadi gue kalau berangkat tuh sama temen gue tuh pagi sekitar jam 2, jam 1 itu berangkat ke kosan di Jakarta. Nyampe itu sekitar jam 11 gitu, nyampe itu sekitar jam 1, jam 2 gitu, sampai jam 2 malam baru nyampe kosan. Nah, gue bareng sama temen gue namanya Hilman juga, dia juga tahu lah itu ceritanya juga. Jadi gue dateng masuk kosan, temen gue masuk kamar, gue sakit perut. Waduh, jam 2 kan, nah, udah sakit perut, bakar rokok, masuk ke kamar mandi, wah diem aja, ambil BAB ya. Ada yang masuk di sebelah. Kalau nggak salah itu pertama kejadiannya itu yang mulai gua ngerasa ada yang nggak bener tuh ada masuk ke sebelah. Gua bilang, "Uy, Man, gitu. Namanya Hilman. Man, nggak jawab lah, nah bodo amat lah. Gitu. Udah, terus habis itu ada satu kejadian itu. Pokoknya entah kenapa gue juga lupa itu. Entah kenapa gue ngomong kalau misalnya sama kayak nangka juga. Kalau misalnya ini setan mah jatoin atau alat mandi gue. Jadi alat mandi itu kan ada anak-anak tuh kosan tuh bentuk kamar mandinya tuh bilik gitu. Bilik persekat-sekat, terus ada space-nya di atas buat naruh alat mandi. Gue entah kenapa mikir sama kayak yang nangka gitu, kalau misalnya apa namanya? Setan jatuhin dong alat mandi. Satu jatuhin sama dia satu. Wah, tebak angin lah. Tapi itu jaraknya lama, jadi pas gua habis ngomong itu jaraknya lama. Baru kayak jatuh satu. Entahlah sikat gigi apa-apa itu yang jatuh itu, lupa. Udah karena alat mandi banyak kan, dasar orangnya jahil. Nggak tahu kok kenapa punya pikiran begitu. Jatuhin dong semuanya gitu. Gue bilang jatuhin dong semuanya. Jatuhin semuanya. Anjir. Wah, semua itu yang ada di atas jatuh semua ke bawah itu. Ya namanya lagi BAB kan ya, udah cewek apa udah lari aja. Langsung kamar kunci pintu. Duk, wah udah. Wah, chatin temen si Hilman lu. Jangan gue lo ya, gue digini-giniin segala macam. Alah, udah tidur aja ya lah. Ngapain nih pikirin kayak gitu-gitu. Wah, dia nggak tahu kalau gue dijatuhin semua alat mandinya di atas. Ya udah, kejadian gitu mau gimana. Dan tidur itu di hari yang tadi, malam yang sama juga maksudnya. Itu kosan gue kan pintunya di sebelah sini. Pohon rambutan tuh sebelah sini. Itu sampai pagi itu ternyata itu gue ditimpukin kapal kerikil. Bukan, buah rambutan. Anjir. Jadi dia nimpuknya begini masa model. Ngelambung ya? Ngelambung dia begini nyamping gitu. Kalau jatuh kan jatuh ke bawah, ketebak angin paling lurus. Dia ngelambung gini depan pintu semua. Jam itu pagi-pagi banyak rambutan. Iya, jadi tok terus tidurlah. Sampai gitulah gua kejadian. Alhamdulillahnya udah sekarang mungkin nggak terlalu udah nggak ada sih ya sekarang kejadian lagi. Alhamdulillah ya, sampai tahun sekarang nih. Sampai tahun sekarang lagi sih udah nggak ada. Nggak ada ya. Anjir, gokil banget. Gue jadi pengen nanya nih, Wik. Pertama kan si orang spiritual ini tahu ini ada irigasi. Itu irigasinya ngalir nggak sih? Enggak ngalir. Oh, emang itu nggak ada ngalir, tapi ya kalau harus ada yang nyuci kan. Oh iya. Harus ada yang nyuci atau apa itu baru bisa ngalir. Masih ada di belakang.
Indikasinya dia segaris gitu doang. Harus hujan gitu baru dia lewat, atau ada yang nyuci di situ baru bisa ada air. Itu nggak ada airnya. Emang jalur pembuangan air aja kalau misalnya ada aktivitas Iya, air gitu ada ya. aktivitas air itu di situ. Anjir. Bingung juga soalnya daging apaan gitu kan nih, hitam berdenyut gitu. Gokil sih. Nemuin itu juga nggak habis pikir ada barang kayak gitu kan. Iya. Dan gue bukan, ya itu balik lagi susah sih kita ya percaya gaib, tapi untuk hal yang kayak gitu agak susah buat percayanya. Coba semenjak kejadian itu ya gue percaya. Tapi tetap levelnya belum tinggi juga. Karena gue pernah nyimpen daging kurban, daging sapi. Nah kan itu udah posisi udah dipotong-potong ya. Kelamaan ceritanya di kulkas, busuk lah. Busuk. Tapi itu nggak berdenyut gitu. Nggak berdenyut, kaget juga gue. Mungkin dia deg-degan ketemu gue. Iya kali ya. Oh gila, gokil guys. Nah terus last question nih. Pada akhirnya lu mengejar kesembuhan dalam arti tidak ada gangguan lagi, atau lu sampai tahu nih siapa nih pelakunya yang ngirim? Sebetulnya ada kejadian yang sekarang ini di tahun ini, cuma memang belum bisa gue ceritain juga. Sebetulnya ada. Oh jadi ada clue-nya lah. Dan ada dapet kejadian. clue-nya di tahun ini. Di gitu. tahun ini. Jadi ada something lah pokoknya. Cuma gitulah. Kalau kita ngelihat pelakunya si A, si B, kita kan jadi sujon. Pasti. Kita negatif sama orang itu juga, kita hubungannya pasti nggak bagus. Jadi lebih baik kita nggak mikirin ke situ. Gitu. Dan semua pasti samar-samar, nggak mungkin kita tahu betul atau enggak dianya buktiinnya gimana, kan kita nggak tahu. Iya. Kecuali dia mau mengakui gitu, atau dia memang kejadian kayak maling gitu, barangnya kita temuin di tempat dia kan kita bisa tahu. Tapi kalau kayak gini kita tunggu gimana taunya? Karena kan balik lagi namanya gaib ya, kalau misalnya dibuktiin ya definisinya bukan gaib lagi. Bukan gaib lagi istilahnya. Gila guys, gokil banget ceritanya. Tapi kalau misalnya teman-teman nih penasaran sama akun media sosial, lu boleh cantumin nggak? Oh, gua cuma ada FB sama Instagram ada sih sekarang udah. Boleh. Apa Instagram? @dwiki_dwicky_irfan. Oh yaudah. Nanti akan gue cantumin lah di link deskripsi ya. Iya. Siapa tahu nanti lu diundang YouTube lebih gede lagi. Enggak. Ya udah guys, gue sekali lagi terima kasih juga sama Wiki karena sudah menerima kita datang ke sini untuk mendengarkan ceritanya, pengalaman. Dan ya itu sih pesan gue cuma satu, kalau misalnya kalian ngalamin kayak gitu nyari sembuhnya aja gitu. Karena benar kata si Dwiki, kalau misalnya kita udah dapet clue-nya nih orangnya ini siapa, hubungannya akan jadi nggak baik dan belum tentu dia pelakunya. Betul. Gitu. Ya jadi udah cari sembuhnya aja, yang penting udah selesai, nggak ada gangguan lagi gitu ya. Oke deh, gue Milda pamit undur diri bersama Dwiki. Gue terima kasih sama Milda udah dikasih cerita. Sama-sama. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.